Bendungan Tapak Menjangan yang dialirkan ke Kali Sentik. Kita akan melihat kapan bendungan ini dibangun. Ya, ini ada prasastinya. Bendung Tapak Menjangan. Wow, dilaksanakan tanggal 29 Agustus 1977 sampai dengan 7 Oktober 1978. Luar biasa, bendungan ini sudah sangat lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Desa Doro, Kecamatan Doro mempunyai destinasi wisata air, yaitu Tapak Menjangan, yang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Tahukah teman-teman, kenapa tempat ini disebut Tapak Menjangan? Ada beberapa versi tentang nama Tapak Menjangan. Salah satunya adalah yang akan saya ceritakan berikut ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Zaman dahulu, ada dua pengembara dari Pengangsalan, sekarang bernama Pekalongan. Pengembara itu, yang tertua bernama Singaloh, sedangkan adiknya bernama Singa Aji. Kedua kakak beradik menuju ke suatu daerah yang bernama Kaso Tengah dalam upaya menyiarkan agama Islam. Untuk kepentingan tersebut, maka kedua pemuda itu akan mendirikan sebuah langgar sebagai tempat ibadah umat Islam. Di Dua Kaso Tengah saat itu banyak sekali tumbuh pepohonan. Nah, kedua pemuda itu berupaya untuk menebang pohon-pohon sebagai bahan bangunan langgar. Namun demikian, ada satu pohon manggis yang sangat aneh. Karena ketika ditebang hari ini, esoknya tumbuh seperti sedia kala. Hal itu membuat kedua kakak beradik kebingungan. Singa Aji memberitahu kepada kakaknya agar bersabar dalam membuat langgar ini. Tetapi hal itu terjadi berulang-ulang. Singa Aji akhirnya ingin bermunajat kepada Allah agar dimudahkan untuk membuat langgar. Tetapi hal itu ditentang oleh Singaloh karena belum apa-apa sudah menyerah. Tanpa menghiraukan kakaknya, setiap malam Singa Aji bermunajat kepada Allah. Suatu hari dia menebang pohon manggis itu. Dan alhamdulillah esoknya tidak terjadi pohon manggis tumbuh kembali. Nah, pembangunan langgar itu berhasil dilaksanakan oleh kedua pemuda. Kira-kira disinilah langgar yang dulu dibangun oleh Singo Aji. Sekarang sudah menjadi perumahan. Untuk memenuhi air wudhu, maka harus dibuatkan blumbang atau dalam bahasa sekarang namanya kolam. Tetapi sumber air sangat jauh. Hal itu tidak disetujui oleh Singaloh karena sudah membuat surau atau langgar biar mereka mencari air wudhu sendiri. Tetapi adiknya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Singaloh. Singa Aji tetap berencana untuk mencari sumber air agar warga sekitar dapat mengambil air wudhu.
Tetapi Singaloh kakaknya bersikeras untuk tidak memanjakan warga sekitar. Memang kedua kakak beradik itu mempunyai sifat yang berbeda. Sehingga Aji sabar, tawakal, dan selalu bermunajat kepada Allah. Sementara kakaknya keras kepala, pemarah, dan tidak sabaran. Hingga Singaloh berkata, apabila adiknya sampai berhasil membuat lubang, maka dia akan mandi keramas di lubang itu. Si Aji terkejut dengan perkataan kakaknya. Karena apabila Singaloh keramas di lubang tersebut, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tekad bulat, Singa Aji berjalan ke selatan ke daerah Wiyono. Di sana dia membendung Sungai Welo agar diberikan sungapan dan airnya dialirkan ke Kasutengah. Tapi ujian itu sangat berat. Karena di depannya ada batu cadas yang menghalang. Dengan ketekunannya, Singa Aji tetap melaksanakan itu. Atas izin Allah, maka tongkat Singa Aji dapat membelah batu cadas. Kemudian air dialirkan melewati batu cadas, tetapi di depannya ada batu besar yang luar biasa. Sehingga airnya tidak bisa mengalir ke Kasutengah. Bermunajat kepada Allah, maka Singa Aji dapat membelah batu tersebut. Konon, bendungan ini dulunya adalah bekas sungapan yang dibendung oleh Singa Aji. Berada di bawah Dukuh Wiyono. Tidak tampak dari sini karena terhalang oleh pepohonan di hutan. Setelah Singa Aji berhasil membelah batu itu, dia kelelahan dan dia tertidur. Ketika terbangun, maka air sudah mengaliri batu itu, bahkan mengaliri tubuhnya. Alangkah sukacitanya Singa Aji ketika air dapat dialirkan. Dan alir itu mengalir hingga sampai ke Plumbang di depan langgar itu. Alangkah terkejutnya Singaloh ketika mengetahui adiknya bisa mengalirkan air dari atas. Dia tetap ingat akan janjinya bahwa apabila adiknya bisa membuat Plumbang, dia akan mandi keramas. Singa Aji merasa terkejut dengan janji kakaknya Singaloh. Dia memberi wejangan kepada kakaknya Singaloh agar jangan melaksanakan janji tersebut. Apabila kakaknya meninggal, yaitu dengan cara yang wajar, jangan dengan cara tersebut. Tetapi Singaloh tetap kuat akan pendiriannya. Dia akan tetap menepati janjinya. Dan Singaloh benar-benar menepati janjinya. Mandi keramas di dalam gelombang itu. Dan jasadnya moksa. Nah,
Di tempat inilah Singa Aji memberi wejangan kepada Singaloh agar tidak menepati janjinya. Karena tempat ini untuk memberikan wejangan kepada kakaknya, maka tempat ini disebut Tepak Mejang atau bekas memberikan petuah. Lambat laun Tepak Mejang menjadi Tapak Menjangan. Makam Singo Aji Sikalong yang berada di Dukuh Kaso Tengah. Assalamualaikum. Inilah makam Singo Aji, ada di tengah-tengah pemakaman umum. Nama Singo Aji diabadikan sebagai nama gang di Dukuh Kaso Tengah RT 2, 3, dan 4.